Cara menolong teman yang mengalami depresi. Menolong teman agar sembuh dari depresi, memberikan dukungan, melakukan kegiatan bersama teman yang sedang depresi. Depresi adalah gangguan kesehatan yang menyerang banyak orang. Jika teman Anda mengalami depresi, mungkin Anda bingung harus berbuat apa. Anda bisa menolongnya dengan berbagai cara, misalnya menyarankan agar ia mendapatkan pengobatan, atau mendukungnya dengan kata-kata yang menenangkan. Bacalah artikel ini untuk mempelajari cara membantu teman yang mengalami depresi. Bagian 1. Menolong teman agar sembuh dari depresi. 1. Amati gejala depresi yang teman Anda alami. Gangguan depresi bisa terlihat dari perilaku seseorang. Jika Anda ragu apakah teman Anda mengalami depresi, amati apakah teman Anda mengalami beberapa gejala berikut: merasa sedih berkepanjangan, tidak mau melakukan hobinya, berteman, dan atau berhubungan seks, merasa sangat lelah atau menjadi lambat dalam berpikir, berbicara, atau bergerak, nafsu makan meningkat atau berkurang, sulit tidur atau terlalu banyak tidur, sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan, mudah kesal, merasa putus asa dan atau pesimis, berat badan turun atau naik, berpikir tentang bunuh diri, mengalami nyeri atau masalah pencernaan, merasa bersalah, tidak berharga, dan atau tidak berdaya. 2. Berikan dorongan agar teman Anda mau berkonsultasi dengan dokter. Begitu Anda melihat adanya tanda-tanda depresi, doronglah agar teman Anda mau menemui dokter. Teman Anda mungkin akan menyangkal atau malu mengakui bahwa ia sedang bermasalah. Oleh karena gejala depresi tidak memiliki ciri khusus, banyak orang yang tidak menganggapnya sebagai gangguan depresi. Sikap apatis dan hilangnya emosi seringkali tidak dilihat sebagai gejala depresi. Teman Anda mungkin hanya membutuhkan dukungan lebih dari Anda agar ia mau mencari pertolongan. Anda bisa mengatakan, "Aku sangat khawatir dengan keadaanmu. Berkonsultasilah dengan dokter tentang apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini." Doronglah teman Anda agar ia mau bertemu dengan psikolog sebagai tindak lanjut setelah berkonsultasi dengan dokter. 3. Tunjukkan bahwa Anda bersedia menolongnya. Meskipun teman Anda sudah mau berobat, ia mungkin sedang merasa terbebani sehingga kesulitan membuat janji dan memenuhinya. Pastikan bahwa teman Anda benar-benar mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan dengan terus mendukungnya. Bantulah teman Anda membuat janji konsultasi dan berikan dukungan dengan menemaninya pergi berobat. Bantulah teman Anda menulis pertanyaan yang ingin ia ajukan saat berkonsultasi dengan dokter. Bagian 2. Memberikan dukungan. 1. Berikan dorongan semangat kepada teman Anda setiap hari. Depresi bisa menimbulkan rasa rendah diri, tetapi Anda bisa membantunya memulihkan harga diri dengan kata-kata yang menguatkan. Sampaikan hal-hal yang bisa membuat teman Anda kembali bersemangat setiap hari untuk menunjukkan perhatian, dan membuatnya merasa berarti bagi Anda dan orang lain. Bantulah teman Anda melihat lagi kekuatan dan keberhasilannya. Anda bisa mengatakan, "Kamu adalah seniman hebat. Aku sangat mengagumi bakatmu," atau "Aku kagum kepadamu karena berhasil membesarkan 3 orang anak sendirian." Tidak semua orang sanggup melakukannya. Berikan harapan kepada teman Anda dengan mengingatkan bahwa perasaan yang ia alami hanyalah sementara. Orang-orang yang mengalami depresi biasanya menganggap keadaan tidak akan pernah membaik, tetapi Anda bisa mengingatkan bahwa hal itu tidak benar. Misalnya, mungkin sekarang kamu tidak percaya, tetapi perasaanmu nanti akan berubah. Jangan berkata, "Semua ini karena keputusanmu sendiri," atau "Lupakan saja masalahmu," sebab pernyataan yang menilai tersebut hanya membuat teman Anda makin tidak nyaman dan bisa memperparah depresinya. 2. Biarkan teman Anda tahu bahwa Anda siap membantu. Depresi bisa membuat orang-orang merasa tersisihkan dan tidak diperhatikan. Walaupun Anda sudah menunjukkan perhatian dengan melakukan sesuatu untuk menolongnya, mungkin ia baru bisa percaya setelah mendengar Anda mengatakan sendiri bahwa Anda mau menolongnya. Katakan bahwa Anda siap membantu dan ia harus segera menghubungi Anda jika membutuhkan pertolongan.
Katakan bahwa Anda bersedia membantu, misalnya, "Aku mengerti saat ini kamu sedang dalam kesulitan dan aku siap membantu. Kalau kamu perlu bantuan, telepon atau SMS aku." Ya, jangan kecewa apabila teman Anda tidak memberikan tanggapan sesuai yang Anda harapkan. Orang-orang yang mengalami depresi cenderung bersikap apatis, bahkan kepada orang yang peduli kepada mereka. Ada kalanya, dukungan terbaik bisa Anda berikan dengan menemaninya. Habiskan waktu bersama-sama dengan menonton film atau membaca tanpa membicarakan depresi, bahkan tanpa mengharapkan bahwa ia akan merasa senang. Terimalah ia apa adanya. Tentukan kapan Anda bisa menjawab panggilan telepon atau membalas SMS. Sekalipun Anda sangat ingin menolong teman, jangan sampai hal ini menyita seluruh kehidupan Anda. Pastikan ia tahu bahwa Anda peduli kepadanya, tetapi jika di malam hari ia mengalami keadaan darurat. 3. Dengarkan teman Anda jika ia ingin mengobrol. Mendengarkan dan berusaha mengerti apa yang teman Anda alami merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan dukungan selama pemulihan. Biarkan teman Anda menceritakan perasaannya ketika ia sudah siap. Jangan memaksa teman Anda berbicara. Tunjukkan bahwa Anda bersedia mendengarkan jika ia sudah siap dan sediakan waktu untuknya. Berikan perhatian sewaktu Anda mendengarkan ia berbicara. Anggukan dan tanggapan yang tepat adalah cara menunjukkan bahwa Anda sedang mendengarkan. Mengulangi apa yang teman Anda katakan sekali-sekali selama percakapan bisa menjadi cara menunjukkan perhatian. Jangan bersikap defensif, menguasai percakapan, atau mengakhiri pembicaraan dengannya. Bersabarlah, meskipun kadang-kadang sulit. Berusahalah terus agar teman Anda merasa didengarkan dengan mengatakan, "Baik, lalu," dan "iya." 4. Kenali tanda-tanda niat bunuh diri. Orang-orang yang sedang depresi terkadang ingin bunuh diri karena merasa sangat putus asa dan rasa tidak berdaya. Jika teman Anda berbicara tentang niat bunuh diri, berusahalah menanggapinya dengan serius. Jangan berasumsi bahwa ia tidak akan melakukan niat tersebut, apalagi jika ada bukti bahwa ia sudah membuat rencana. Waspadai tanda-tanda berikut. Mengancam atau membicarakan niat bunuh diri, menyatakan tidak peduli atau tidak mau terlibat lagi dalam hal apapun, memberikan barang-barang miliknya, membuat persiapan pemakaman, membeli pistol atau senjata lain, mendadak gembira tanpa alasan atau tenang setelah mengalami depresi. Mintalah pertolongan secepatnya jika Anda mengenali perilaku tersebut. Hubungi ahli kesehatan, klinik kesehatan mental, atau Halo Kemkes, kode lokal 500.567 agar Anda tahu cara mengatasinya. Bagian 3. Melakukan kegiatan bersama teman yang sedang depresi. 1. Ajaklah teman Anda bersenang-senang dengan bepergian bersama. Agar teman Anda merasa lebih baik, bantulah ia mengatasi depresi dengan membuat rencana untuk bepergian bersama. Pilihlah kegiatan yang Anda berdua sukai dan buatlah rencana agar ada sesuatu yang ia nanti-nantikan. Buatlah rencana melakukan kegiatan bersama, misalnya pergi menonton film di bioskop, berjalan kaki di kebun teh sambil berakhir pekan, atau minum kopi bareng. Jangan memaksa teman Anda melakukan kegiatan tertentu jika ia belum siap. Bersabarlah dan teruslah berusaha. 2. Tertawalah bersama. Tertawa dianggap sebagai obat terbaik karena alasan tertentu. Penelitian yang baru saja dilakukan menunjukkan bahwa tertawa bisa mengatasi gejala depresi, dan membuat orang-orang yang mengalami depresi merasa lebih dekat dengan orang lain. Mungkin Anda lebih tahu cara membuat teman Anda tertawa ketimbang orang lain. Manfaatkan pengetahuan ini untuk membuatnya lebih mudah tertawa. Bersikaplah humoris jika situasinya tepat. Jangan menceritakan lelucon ketika teman Anda sedang mengeluh atau menangis. Jangan berputus asa atau merasa tidak mampu jika teman Anda tidak tertawa. Orang yang sedang depresi ada kalanya tidak bisa merasakan apa-apa, termasuk hal-hal yang menyenangkan. Namun, cara ini bisa membuat keadaan membaik dengan berjalannya waktu. 3. Perhatikan gejala depresi yang berulang. Walau teman Anda sudah merasa lebih baik, mungkin ia belum benar-benar pulih.
depresi cenderung berulang, jadi gangguan ini bisa kambuh lagi. Orang-orang yang pernah menderita depresi terkadang mengalami lagi serangan ini. Apabila teman Anda terlihat depresi, tanyakan apa yang sedang terjadi. Anda bisa mengatakan, "Kamu terlihat sangat lelah akhir-akhir ini. Kalau benar, apa aku bisa membantu berikan bantuan dan dorongan semangat seperti yang selama ini Anda lakukan untuknya?" 4. Perhatikan diri sendiri. Menolong teman yang sedang berjuang melawan depresi membutuhkan kerja keras. Agar tidak mengalami masalah emosional, Anda juga harus memperhatikan diri sendiri dengan baik. Sisihkan waktu untuk diri sendiri sekurang-kurangnya 30 menit setiap hari. Gunakan waktu ini untuk berfokus pada hal-hal yang Anda butuhkan, memanjakan diri, atau melakukan hal-hal yang Anda sukai. Pilihlah kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan Anda secara fisik, rohani, dan emosional. Anda bisa menggunakan waktu ini dengan berbagai cara, misalnya dengan berlatih yoga, mandi di bawah pancuran atau berendam, membaca buku, mencatat pikiran dan perasaan Anda dalam jurnal, bermeditasi atau berdoa, berjalan kaki atau bersepeda santai, menghabiskan waktu bersama orang lain yang bisa memberikan dukungan dan dorongan selama Anda menolong teman yang mengalami depresi.